Tuh. Total 8 kilo. Total 8 kilo. Terus yang bikin ini kan pasten bayar ini. Iya. Oke, arming. And take off. Oke teman-teman, kali ini saya coba take off dari lapangan Kelakah. Ini dekat Dusun 2 ya, di Desa Kelakah, Kecamatan Selo, Boyolali. Hari ini cuaca cukup cerah dan angin juga tidak terlalu kencang. Padahal beberapa hari kemarin itu anginnya kencang dan cuacanya juga cenderung mendung ya. Ini juga sebenarnya kami berangkat ke sini agak spekulasi dengan cuaca, dan ternyata cuacanya hari ini cukup bagus. Kita coba nanti akan melihat kondisi Merapi terkini ya. Ini kita melewati Kali Apu ini ya teman-teman. Di sini banyak terdapat apa tuh kayak pipa ya. Untuk pipa air untuk apa fungsinya ini? Kami tadi berangkat dari Semarang sekitar jam 4 pagi, sampai di sini jam 6 ya. Dan Om Daniel sudah sampai lebih dulu dari Solo, bergabung dengan kami. Saya dan Om Jeffrey ya dari Semarang. Teman-teman, kita ini akan melewati desa Stabelan ya. Desa ini termasuk desa yang cukup dekat dengan puncak Gunung Merapi. Saya pernah ke desa ini waktu itu ya. Namun saya tidak terbang karena waktu itu kondisi angin cukup kencang. Jadi mungkin lain kali nanti saya akan coba terbang dari spot ini. Ini mataharinya sudah cukup terik bersinar di balik gunung itu ya. Ya mudah-mudahan nanti footage-nya tidak backlight ya. Ini di jarak 2 km dari home point. Ini masih banyak terdapat ladang. Jarak dari home point ke puncak Merapi sekitar 6 km ya. Dan ini di jarak sekitar 3 km dari puncak Merapi masih terdapat ladang ya teman-teman. Dan ini batas terakhirnya sebelum melewati jurang ini ya. Ini saya akan coba ambil jalur yang dari arah barat laut ya. Mungkin kita nanti akan melewati tebing vertikal yang di depan itu. Namun saya tidak akan melewati dengan ketinggian rendah ya. Karena di sini sinyal gambarnya cukup terganggu, entah kenapa. Jadi kualitas sinyalnya tidak sebagus kalau dari spot Babadan ya. Oke, di sebelah kanan itu adalah Bukit Jengger Lor. Ini di bawah kita terdapat tebing-tebing yang saya juga pernah lewat sini beberapa kali ya, waktu take off dari spot Babadan.
Di depan kita ini adalah dulunya merupakan kubah lava, yaitu kubah lava tahun 1888 ya. Tampaknya masih relatif cukup utuh ini ya, belum terpecah-pecah seperti kondisi di sebelahnya itu ya. Kalau yang sebelah sini ini adalah sisa kubah tahun 1930 ya. Saya akan langsung menuju ke bagian barat daya. Di depan sana kita bisa melihat Bukit Turgo dan Pelawangan. Tampak cukup cerah. Ya, begini kondisi kubah lava barat daya. Tampak ini lava bekunya ya, sudah menutupi sebagian besar nih, lereng ini. Dan di bagian atas ini masih mengeluarkan asap. Kita akan coba melewati kubah tengah ya teman-teman. Di sini kubah tengah nampak keluar banyak asap ini. Selain itu di bagian utara ini juga rutin mengeluarkan asap juga. Dan di depan itu sana adalah Pasar Bubrah. Depan kita ini tampak Gunung Merbabu. Dan kita bisa melihat bayangan Gunung Merapi di lembah di bawah kaki gunung itu ya. Yang sebelah kiri ini adalah kubah tahun 56. Jadi kubah lava Merapi itu dinamakan menurut tahun pembentukannya ya. Seperti yang agak kuning ini adalah kubah tahun 48 ya. Nampak sudah banyak yang terpecah-pecah itu bebatuannya. Di sini kita bisa melihat kondisi kubah lava tengah. Ini kondisi angin di atas cukup kencang mengarah ke sebelah timur ya. Di sana kelihatan Gunung Sumbing, Sindoro dan Gunung Prau. Jadi ini cukup sulit untuk bermanuver secara mepet gitu ya. Jadi saya harus mengambil agak tinggi nih ya. Di samping itu juga di sebelah sini ini letaknya udah agak ketutupan ini teman-teman. Di kubah lava barat daya ini sudah agak menyamping ini. Di atas ini terlihat sebuah batu yang cukup menonjol ya. Dan di sela-sela ini masih banyak terdapat guguran batu. Ya, ini agak cukup kesulitan untuk bermanuver melawan angin. Ini asapnya itu kalau dari sebelah timur tuh agak nggak kelihatan ya, ketutupan sama puncak Merapi yang di sebelah timur ini.
Hari ini asapnya cukup banyak di Kubah Lava Tengah. Di sini kita bisa melihat dari samping ini banyak bebatuan yang menonjol ya di permukaan Kubah Lava Barat Daya ini. Ini bebatuan ini kondisinya sangat rawan untuk longsor, dan jika terjadi hujan yang cukup lebat akan berpotensi longsor ya, dan mengalami guguran awan panas. Oke teman-teman, ini navigasi arah pulang saya agak ngaco hari ini. Padahal waktu kemarin saya tes itu udah bener ya. Tapi ini kembali ngaco. Nanti kita coba lihat gimana cara saya pulang ya. Coba mau melihat puncak Merapi dari agak jauh nih ya. Oke, saya akan juga melihat sekali lagi ke arah Kubah Barat Daya. Coba flypass sekali lagi di atas kawahnya. Agak kurang nyaman ini untuk terbang dalam kondisi berangin, dan sinyal juga nggak begitu bagus ini ya. Oke, saya coba akan melihat kembali. Jadi ini kalau kita lihat dari arah utara ini, bibir kawah Merapi bagian timur itu lebih tinggi ya daripada yang di sebelah barat. Dan kita bisa lihat Kubah Lava Tengah itu sudah lebih tinggi daripada bibir kawah bagian barat ini ya, dan utara. Namun masih lebih rendah dari bagian timur ya, dimana di bagian timur itu sekarang menjadi puncak Merapi yang tertinggi nih, sebelah sini nih. Oke teman-teman, kita akan kembali ke home point. Ini OSD saya sudah error ya, karena rekamannya berhenti. Nah ini saya akan coba mencari arah pulang ya, karena panah saya ini ngaco teman-teman arahnya. Coba mencari desa Stabelan ya. Kalau di pandangan Google atau di VR ini nggak sejelas ini ya, karena ini kan rekaman GoPro lebih tajam. Kalau di VR itu
gambarnya agak kurang jelas karena sinyalnya juga nggak full. Ini saya coba meraba-raba jalan pulang teman-teman. Yang jelas sih ke arah barat ya, ke arah Gunung Sumbing, tapi agak ke kanan sedikit. Yang saya ingat itu ada tadi melewati semacam jurang ya, semacam jurang yang besar, ada banyak pipa-pipa itu ya. Dan desa Stablan sebenarnya ada sebelah kiri itu ya teman-teman, tapi saya tidak bisa melihat karena agak silau. Ini saya coba melihat referensi ke Gunung Merapi ya. Dan kondisi saat ini panah saya itu mengarah ke arah Gunung Merbabu ya. Jadi saya nyasar sampai desa ini ya teman-teman. Ini desa apa? Letaknya agak ke sebelah utara. Dan akhirnya saya coba melihat ke selatan ya ini. Dan coba mengukur jarak dari home point, otomatis akan berkurang ya kalau arah kita benar. Ini jarak masih terus berkurang sehingga saya coba melihat referensi Gunung Merapi lagi ya. Jadi biasanya kalau dibantu dengan telemetri viewer seperti di Gunung Lawu itu bisa diarahkan ya, tapi hari ini karena saya tadi yakin kalau kompasnya tidak akan ngaco ya, tapi ini kenyataannya kali ini ngaco lagi, jadi saya tidak pakai telemetri viewer ya. Dan ini saya coba mengarah ke selatan untuk mencari referensi, dan ternyata jaraknya ini berkurang, kemudian di satu titik berhenti ya, tidak berkurang lagi, dan saya tahu berarti home point saya dari sebelah kanan saya ini. Dan pada saat ini saya sudah bisa melihat lapangan Kelakah di depan saya itu ya. Dan di bawah ini ada jurang yang banyak terdapat pipa-pipa ini. Dan akhirnya bisa kembali menemukan home point ya. Agak lumayan tegang juga tadi waktu belum ketemu. Karena kalau kompas ngaco, jika kita tekan RTH itu akan ngaco juga arahnya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya sampai saat ini. Jangan lupa dukung saya dengan like dan komen yang positif ya. Yang mau traktir kopi juga silahkan, nanti link saya cantumkan di deskripsi ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Ya, aku mau di situ. Om Dan. Kok mentok-mentok ngono? Ngembal coy.
teman-teman, tadi kompas saya ngaco lagi. Arah panahnya ngaco ke Merbabu ya. Jadi saya tadi terlalu ke sana itu. Untung tadi ngandalkan feeling.